Film dimulai dengan menampilkan suasana tenang dalam sebuah pesawat. Namun, ketenangan seorang pria terganggu akibat tangisan dari seorang wanita yang bernama Zoyu. Zoyu adalah seorang pengacara dan baru saja melakukan sidang perceraian dengan suaminya di Hong Kong. Hal ini membuatnya terpukul sampai menangis sesenggukan di dalam pesawat tanpa memperdulikan pandangan orang lain padanya. Saat itu, Zoyu menerima sebungkus tisu dari pria di sampingnya, namun ia tak terlalu memperhatikan wajah pria tersebut. Sampai di rumah, Zoyu justru mendapati adiknya tak sadarkan diri karena ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beruntunglah adiknya masih bisa diselamatkan, namun dokter berpesan bahwa adiknya sedang mengalami depresi berat hingga peran keluarga sangat dibutuhkan. Zoyu melihat ponsel adiknya yang telah siuman. Ia bertanya, siapakah itu Lin Qizeng, setelah melihat banyaknya pesan yang adiknya kirimkan pada pria tersebut. Tapi adiknya memilih untuk bungkam. Keesokan harinya, Zoyu kembali masuk ke kantor. Ia bertanya tentang Lin Qizeng pada Gao, yaitu sahabatnya. Zoyu mendapatkan informasi bahwa Qizeng adalah pewaris dari Zilin Group, tempat adiknya yaitu Xiaoyu bekerja. Zoyu pergi menuju kantor Qizeng dengan penuh amarah. Walaupun dilarang untuk masuk, ia tetap menerobos masuk ke ruang kerja Qizeng. Tak disangka, Qizeng adalah pria yang memberinya tisu tempo hari di pesawat. Qizeng menjelaskan bahwa ia baru mengenal Xiaoyu sebagai pegawai baru. Ia juga tidak pernah mendapat SMS dari Xiaoyu karena ia hanya menggunakan email. Dan kini Zoyu pun paham bahwa adiknya lah yang terlalu terobsesi pada Qizeng. Ia akan meminta adiknya untuk berhenti bekerja dari perusahaan ini. Namun Qizeng menolak karena setiap karyawan telah memiliki kontrak dengan perusahaan dan tak bisa berhenti begitu saja. Zoyu pun tak bisa berbuat banyak. Ia segera pergi sambil menendang pintu ruangan Qizeng karena emosi. Di rumah, Xiaoyu kekeh tidak mau berhenti bekerja, meskipun Zoyu sudah membujuknya. Akhirnya, Zoyu meminta bantuan temannya di kantor untuk mengubah isi kontrak kerja adiknya dengan perusahaan Zilin. Tapi ternyata kontrak ini terlalu sempurna, sehingga Zoyu tak bisa menuntut apapun. Baru saja memikirkan cara baru agar adiknya berhenti, Zoyu mendapatkan panggilan darurat. Kliennya mencoba untuk mengakhiri hidupnya dari sebuah gedung konstruksi. Ia menuntut uang kompensasinya pada pihak kontraktor. Ternyata, Qizeng adalah pemilik proyek ini. Ia cukup terkejut karena kembali bertemu dengan Zoyu di sana. Qizeng pun menyuruh bawahannya untuk segera memberi uang kompensasi sesuai arahan Zoyu. Uang kini sudah di tangan. Sebagai pengacara, Zoyu harus menemui kliennya di puncak gedung. Tapi Zoyu trauma pada ketinggian, hingga akhirnya Qizeng ikut naik bersamanya. Sesampainya di atas sana, Zoyu terlihat semakin lemah. Belum lagi kliennya susah untuk dibujuk. Sekuat tenaga, Qizeng berusaha menjaga Zoyu yang terlihat hampir tak sadarkan diri. Setelah uang diberikan, ia segera merangkul Zoyu dan membawanya turun. Atas semua kebaikan Qizeng, Zoyu pun mentraktirnya makan di sebuah restoran sederhana. Mereka pun saling bertukar cerita, dan nampaknya Qizeng tertarik pada pesona Zoyu. Padahal Qizeng seorang pewaris kaya raya, tapi dia sampai rela sepayung berdua demi mengantar Zoyu pulang. Esok paginya di bandara, Qizeng menjemput gadis bernama Xin Yao. Xin Yao sudah lama menyukai Qizeng, namun Qizeng hanya menganggapnya sebagai teman masa kecil. Kabar tentang Qizeng dan Zoyu yang menyelamatkan nyawa seorang buruh viral di jagat maya. Semua wanita di kantor Zoyu iri padanya. Bersamaan dengan itu, Zoyu dan rekannya dipanggil ke ruang direktur. Zilin Group akan mencari badan penasehat hukum mereka yang baru. Oleh karena itu,
direktur meminta bantuan Zoyu agar membujuk Ki-seung supaya mau menerima firma hukum mereka sebagai badan penasihat hukum Zilin Group yang baru. Direktur sempat mengancam akan mengakhiri hidupnya jika Zoyu menolak, hingga mau tak mau ia harus melakukannya. Firma hukum mereka akhirnya diterima menjadi badan penasihat hukum Zilin Group yang baru karena Ki-seung terkesan dengan presentasi singkat Zoyu. Malam harinya, sepulang dari merayakan kesuksesan firma hukum mereka, Zoyu dijemput oleh supir Ki-seung. Ia mengantar Zoyu ke sebuah bar karena Ki-seung ingin bertemu. Di sana, Ki-seung pun menyatakan cintanya pada Zoyu. Tapi Zoyu tanpa pikir panjang langsung menolaknya. Agar adiknya tidak terus sedih karena Ki-seung, Zoyu merencanakan kencan buta untuk Xiaoyu. Namun saat bertemu dengan teman kencannya, Xiaoyu menunjukkan respon penolakan secara tidak langsung. Di lain pihak, Ki-seung belum menyerah. Ia menelpon Zoyu dan mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Di sana, Ki-seung kembali menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Zoyu. Namun, Ki-seung kembali ditolak karena Zoyu hanyalah seorang janda. Pertemuannya dengan Ki-seung membuat Zoyu sering melamun memikirkannya. Hal ini pun membuat Xiaoyu menjadi kesal karena Zoyu sering tidak mendengar perkataannya. Cintanya pada Zoyu tak membuat Ki-seung pantang menyerah. Ia langsung mendatangi kantor Zoyu karena wanita ini tak kunjung mengangkat teleponnya. Walaupun Ki-seung kembali menunjukkan keseriusannya, Zoyu tetap tidak ingin menerima Ki-seung. Shin Yao datang ke kantor Ki-seung membawakan makan siang. Walaupun sudah terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Ki-seung, namun Ki-seung hanya menganggapnya seperti seorang adik. Suatu hari, Ki-seung akan melakukan perjalanan bisnis. Ia mengajak Zoyu selaku penasihat hukum perusahaannya. Selama bekerja menemani Ki-seung, Zoyu mendapat informasi bahwa dari kecil Ki-seung tinggal di luar negeri semenjak ibunya meninggal. Zoyu juga mendapat informasi bahwa setiap pagi Ki-seung sering pergi ngopi ke sebuah kafe di Zhongshan yang berjarak 1,5 jam dari rumahnya, yang tak lain merupakan daerah perkantoran Zoyu. Hal itu Ki-seung lakukan hanya agar bisa melihat Zoyu setiap pagi. Mendengar hal itu, Zoyu pun tersentuh. Ia mendatangi Ki-seung di kafe yang dimaksud sebelum pergi ke kantornya. Zoyu tak banyak bicara, lalu pergi begitu saja. Ki-seung tak mengejarnya, ia hanya menelpon dan meminta Zoyu untuk menunggu, karena ia akan melakukan perjalanan bisnis seminggu lamanya. Zoyu pun tersenyum. Tanpa disadari, ia telah mencintai Ki-seung. Kemudian, tibalah hari kepulangan Ki-seung. Ia meminta Zoyu untuk menunggu di bandara, karena kebetulan Zoyu juga akan berangkat ke Beijing menemui kliennya. Setelah lama menunggu, Ki-seung tak kunjung datang karena pesawatnya delay akibat cuaca buruk. Zoyu yang cemas, ia berharap bisa bertemu Ki-seung setelah sekian lama berpisah. Namun di menit akhir sebelum Zoyu check-in, akhirnya Ki-seung pun datang. Ia bahkan ikut ke Beijing bersama Zoyu untuk melepaskan kerinduan satu sama lain. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama. Ki-seung kembali mengungkapkan perasaannya, namun Zoyu masih belum bisa menjawab perasaan Ki-seung dengan pasti. Dan sekembalinya ke Shanghai, Zoyu menemui Ki-seung di rumahnya. Ia mengembalikan kartu kredit Ki-seung yang diberikannya tempo hari saat di Beijing. Zoyu kembali menegaskan bahwa dia tidak bisa memprioritaskan hubungan ini dan tak akan melarang kapanpun Ki-seung ingin pergi mencari wanita lain. Kebersamaan mereka hari itu terganggu akibat kedatangan Shin Yao. Shin Yao nampak kecewa saat Ki-seung mengatakan bahwa dia dan Zoyu akan menikah. Beberapa hari kemudian, Ki-seung mendapat masalah. Ayahnya kecewa saat melihat foto kencan mereka selama di Beijing. Padahal saat itu perusahaan sedang mengalami masalah. Belum lagi kakaknya yang menggelapkan uang proyek untuk kebutuhan pribadi, sehingga perusahaan dikhawatirkan akan bangkrut.
Kizeng pun harus pergi agak lama demi menyelesaikan masalah ini. Zoyu pun maklum, ia bahkan mengantar Kizeng sampai ke bandara. Namun tanpa sepengetahuan Kizeng, ayahnya pergi menemui Zoyu secara pribadi. Ia meminta Zoyu untuk merelakan Kizeng karena anaknya punya tanggung jawab yang besar yang harus ia jaga. Dalam suasana hati yang sedih, tak disangka Kizeng telah kembali dan duduk di kafe langganannya sambil memperhatikan Zoyu dari jendela. Mereka pun kembali bertemu. Kizeng menggenggam tangan Zoyu di balik selembar koran, supaya tak ada lagi yang memfoto kedekatan mereka. Ia hanya singgah sebentar dan harus pergi kembali. Sebelum berpisah, Zoyu menghadiahkan sebungkus tisu seperti awal pertemuan mereka di pesawat. Di kantor Zoyu, Shin Yao datang berkunjung. Secara tak langsung, Shin Yao meminta Zoyu untuk meninggalkan Kizeng, dan ia menyiapkan surat pranikah antara dirinya dan Kizeng. Di saat yang bersamaan, karena gagal menarik minat investor, ayah Kizeng menelpon seseorang. Nampaknya itu adalah orang tua dari Shin Yao. Dan ayah Kizeng mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan jadi besan. Kizeng yang putus asa mendatangi rumah Zoyu. Takut Xiaoyu mengetahui kedatangannya, Zoyu menarik Kizeng untuk bicara di luar. Kizeng meyakinkan Zoyu bahwa dialah satu-satunya wanita yang ia cintai. Namun, Zoyu menangis dan meminta Kizeng untuk menjauh dari hidupnya, karena Shin Yao adalah wanita yang baik. Perasaan Zoyu sangat hancur. Ia hanya bisa menangis dan memeluk kemeja Kizeng yang masih ia simpan. Xiaoyu pun memperhatikan kakaknya tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya, Zoyu berusaha tegar. Walau hatinya sangat hancur, ia tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pengacara dan menyaksikan Kizeng menandatangani surat inventaris pranikah bersama Shin Yao. Kizeng dan Zoyu sekuat mungkin menahan air mata mereka agar tak menetes. Zoyu pun sangat depresi. Ia pergi minum bersama teman akrabnya yaitu Gao, sampai ia mabuk berat. Ia menangis sekencang mungkin dan mengungkapkan semua kekecewaan di hatinya pada Gao, seolah-olah dia adalah Kizeng. Kemudian, hari ini adalah hari pernikahan Gao. Zoyu yang duduk di samping Xiaoyu cukup terkejut melihat kedatangan Kizeng sebagai tamu undangan. Zoyu langsung kabur saat sadar Kizeng akan menghampirinya. Kizeng berhasil menemukan Zoyu yang bersembunyi di balik pintu keluar. Zoyu pun langsung menangis saat Kizeng memeluknya. Agar tak dilihat banyak orang, Kizeng membawa Zoyu ke rumahnya. Di sana, Kizeng memohon untuk bisa mengulangnya dari awal bersama Zoyu. Kizeng tidak ingin seperti ibunya yang mengakhiri hidupnya karena tertekan menikah kontrak. Mendengar hal itu, Zoyu pun mulai luluh. Namun saat itu ponselnya berdering. Terdengar suara lirih Xiaoyu yang menanyakan di mana keberadaan Zoyu saat ini. Zoyu mencoba berbohong, namun Xiaoyu sudah mengetahui semuanya. Ia sudah memperhatikan gelagat Zoyu sejak lama. Apalagi Xiaoyu mengikuti dan menguping pembicaraan antara Zoyu dan Kizeng di tempat pesta Gao. Xiaoyu yang masih terobsesi pada Kizeng berniat kembali mengakhiri hidupnya. Ia berdiri di puncak konstruksi bangunan, tempat Zoyu dan Kizeng menyelamatkan buruh tempo hari. Zoyu pun histeris, ia meminta Xiaoyu untuk turun. Namun, Xiaoyu terlalu kecewa mengetahui fakta bahwa Kizeng lebih memilih kakaknya. Ia pun nekat melompat. Sekuat tenaga, Kizeng berusaha menahannya. Syukurlah, walaupun Xiaoyu melepaskan pegangan Kizeng padanya, di bawah telah menunggu tim pemadam kebakaran dan medis hingga ia bisa selamat. Kizeng hanya bisa berdiri mematung, melihat Zoyu masuk ke ambulans menemani adiknya. Pada akhirnya ia sadar bahwa takdir tak mendukung percintaan mereka. Singkat cerita, Kizeng memilih pindah ke Hong Kong. Ia mencoba menjalani kehidupan barunya di sana tanpa kehadiran Zoyu. Saat di pesawat, pramugari meminta Kizeng mengeluarkan semua barang berharga dari mantelnya sebelum digantung. Saat itu, Kizeng menemukan bahwa syal yang Zoyu belikan untuknya saat mereka di Beijing masih tersimpan di saku mantelnya.
Ki-seung pun menangis pilu saat kembali mengingat semua kenangan mereka. Sementara di Shanghai, Zoyu juga menangis saat melewati jembatan penyeberangan yang didirikan Zilin Group. Ki-seung menamainya jembatan hujan untuk mengingat momen pertama kali mereka pulang bersama di bawah guyuran hujan. Di akhir cerita, kita diperdengarkan tentang narasi 3 pembagian cinta. Pertama, seorang wanita yang menangis. Kedua, seorang pria yang menghapus air matanya. Dan yang ketiga, tak diberikan jawaban sama sekali. Dan film pun berakhir. Nah, menurut kalian apakah cinta yang ketiga itu, guys? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Film ini dipenuhi romansa percintaan yang harus berakhir menyedihkan. Sesuai judulnya, The Third Way of Love, yang berarti 3 cara mencintai. Kita diajarkan bahwa cara pertama dan kedua adalah pria dan wanita yang sama-sama saling menguatkan. Namun, jika kedua cara ini tetap gagal, maka kita harus mengambil cara ketiga, yaitu saling mengikhlaskan. Oke guys, itulah alur cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil hikmah dari film ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.